Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 2A, welcome back to video pembelajaran. Selamat datang kembali. Video pembelajaran tema 6, subtema 2 pembelajaran kelima. Video untuk pendamping kalian PJJ. Hari ini kita akan belajar Sreng 4. 1. Aturan dan tata tertib di sekolah. 2. Masih tentang huruf tegak bersambung alias Latin. Ketiga, perbedaan gerak lokomotor dan non-lokomotor. Yang terakhir, memperkirakan berat benda. Kupas satu-satu mulai dari aturan di sekolah. Ada gambar anak membaca buku. Terus di belakangnya ada gambar rak-rak buku. Bukunya juga banyak. Coba tebak di mana, anak-anak? Ya, di perpustakaan. Nah, tahukah kalian aturan di perpustakaan? Ini dia. Ya, Pak Guru bacakan. 1. Masuk perpus mengisi daftar kunjung otomatis. 2. Membaca buku di tempat yang disediakan, di meja-meja atau di gazebo-gazebo baca begitu ya. Tapi jangan di lorong-lorong baca. Nanti yang mau ngambil buku bisa terhalang. Yang ketiga, selesai membaca buku dikembalikan ke tempat pengembalian. Nah, kalau di perpustakaan SD Muda kan anak-anak oleh Bu Astar disediakan rak-rak plastik di sekeliling rak buku. Gunanya apa? Untuk meletakkan buku yang sudah dibaca. Jadi buku ini tidak ditelesepke di rak-rak seenaknya gitu ndak. Nanti jangan-jangan tempatnya berubah dari asalnya. Klasifikasinya jane novel dilebokke ning komik kan jadi ini berantakan. Maka dikembalikan ke tempat pengembalian, jangan di rak. Yang keempat, tidak makan minum dalam perpus, jelas. Yang terakhir, jika mau minjam buku, gunakan kartu pinjam, kartu perpustakaan. Lanjut, sekarang aturan di sekolah tentang menjaga kebersihan. Perhatikan gambar. Ini dia. Ada teman-teman sedang istirahat. Ada satu anak yang membuang sampah ke kolam ikan. Ini yang dialognya nanti bisa anak-anak baca sendiri ya. Tapi yang perlu difokuskan ini loh. Aku makin tahu tentang aturan. Aku makin tahu hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Juga belajar cara memelihara hewan di sekolah. Ini dia. Nah, perhatikan mulai dari sini. Tiba-tiba Edo lewat dan membuang sampah ke kolam ikan. Loh, ini yang Edo buang sampah ke kolam ikan. Edo, kenapa kamu membuang sampah ke kolam? Itu namanya melanggar peraturan. Dia buang sampah sembarangan. Nah, kalau dia sudah salah, diingatkan temannya ya dia minta maaf. Maafkan aku teman-teman. Lalu dari gambar dan dialog tadi ada pertanyaan. Nah ini ada 4. Apakah peraturan sekolahnya tidak boleh buang sampah sembarangan? Ya kan? Lalu mengapa tidak boleh buang sampah? Ya nanti kalau buang sampah sembarangan lingkungan akan menjadi kotor. Jadi kolam ikannya kan kotor kalau dibuangi sampah. Apa yang harus kita lakukan saat ada yang melanggar peraturan? Dia pakai cah? Ya minimal menasehatinya. Edo, kok kamu buang sampah di kolam? Itu namanya melanggar. Edonya minta maaf, gitu kan? Sebutkan 2 hal penting pada cerita tadi. 1, patuhi peraturan, ya kan? Jadi kan si Edo buang sampah di kolam. Itu namanya melanggar. Melanggar diingatkan maka harus meminta maaf. Sekarang perhatikan gambar, mana yang menaati peraturan? 1, piket, jelas menaati. 2, nyoret dinding, jelas tidak memahami. Tidak menaati, silang. Sret. 3, membuang sampah di tempat sampah, jelas menaati. Oke. Lanjut, menulis tegak bersambung. Nah, ini yang paling kita sulit lakukan kalau BDR, kalau PJJ. Mosok nulis Latin PJJ, Pak. Ya. Ini kita pakai yang buku garis ya, buku harus. Nah, jangan lupa huruf awal untuk awal kalimat, nama orang, nama kota, kapital. S, Siti, diawali huruf kapital. Pada hari Minggu Lani bermain ke rumah Siti. Perhatikan yang kapital mana saja. P, awal kalimat. M, nama hari. L, nama orang. S, nama orang. Mengingatkan ulang. Yang harus tulis kapital. Awal kalimat, nama orang, nama hari, nama bulan, nama kota, nama negara, nama jalan, dan lain-lain. Nanti semakin kalian kelasnya lebih tinggi, semakin banyak apa-apa yang harus ditulis dengan huruf kapital. Sekarang gerak lokomotor dan non-lokomotor, ayo kita bedakan. Gambar 1, 2, gambar 3, 4.
Lari di tempat, lutut diangkat separuh. Lari di tempat, lutut diangkat setinggi paha. Nama aja di tempat berarti tidak bergerak. Maaf, kalau tidak bergerak, tidak pindah tempat. Berarti kan di sini. Yang ketiga, lari biasa, start sampai finish. Terus lari zigzag. Ini berarti pindah tempat. Gambar 1, 2 tidak pindah tempat. Gambar 3, 4 pindah tempat. Berarti yang kedua, non-lokomotor. Yang 3, 4 lokomotor. Memperkirakan berat benda. Nah, ada gambar benda dan ada dua pilihan berat. Kira-kira berat sing masuk akal yang mana? Contoh, kalau kentang segini, sing masuk akal berarti 2 kilo ya kan, banyak ini lumayan. Kalau 200 gram tuh kecil sekali, mungkin hanya satu kentang itu ya. Jadi kalau kentangnya segini kemungkinan 2 kg, banyak. Berikutnya, nasi semangkok. Ya, tidak mungkin kalau 5 kilo. Mangkoknya aja nggak mungkin 5 kilo ya. Kemungkinan 500 gram. Sing paling masuk akal, kalau, semangkok tepung maaf, 500 gram. Berikutnya ada ikan segini, ada berapa buah nih, berapa ekor, maka kemungkinan 1 kilo. Kalau 100 gram mungkin hanya 1 ikan ini, ya kan? Karena ikannya banyak ya 1 kilo, kemungkinan, paling masuk akal. Berikutnya coklat, berapa potong ini cuman, nggak mungkin 2 kilo, abot loh ya, maka paling mungkin 200 gram. Yang terakhir telurnya sak keranjang, ya paling mungkin 1 kilogram. 100 gram cuma 1 telur kali ya. Ini nebak-nebak berat sing paling masuk akal. Tugas BDR-nya, nah, karena ini adalah pembelajaran kelima, maka tugas BDR-nya cukup mengerjakan PH. Karena PJJ berarti PH ini garap Google Form. Seperti biasa, nanti nilainya akan keluar sendiri. Dan itu saja anak-anak, semoga membantu anak-anak tetap semangat belajar. Pak Guru akhiri, tetap sehat, tetap semangat BDR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.